Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Oktober 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, 2 unit rumah di OSM Ambon terbakar gara-gara kompor terbalik saat memasak. 2 unit rumah di OSM Jalan Sopakua, RT 006 RW 05, Kelurahan Wainito, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, terbakar Selasa 3 Oktober 2023. Kedua rumah tersebut hangus dilalap si jago merah. Kebakaran berawal dari rumah milik Yakob Manuputi, 60 tahun, akibat sebuah kompor yang sementara menyala terjatuh. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Jen Luhukai, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kejadian bermula saat kompor yang digunakan untuk memasak air terjatuh ke lantai. Lanjutnya, mereka telah berupaya memadamkan api, namun api semakin membesar. Sehingga ia segera menyelamatkan suaminya yang berada di dalam kamar. Mengetahui hal tersebut, Tribuners, warga dan personel polisi berbondong-bondong mencoba untuk memadamkan api sembari menghubungi petugas pemadam kebakaran. Namun nyala api semakin membesar dan merembet ke bangunan rumah tetangga milik Margaret Watimena, tepatnya pada salah satu kamar yang berada di lantai 2. 3 unit mobil dinas pemadam kebakaran kota Ambon kemudian dikerahkan dan melakukan upaya pemadaman api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun dipastikan kebakaran disebabkan kompor yang terbalik. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, siswa SMA di Dobo, Maluku meninggal diduga aniaya teman. Polisi kini tahan 2 pelaku. LYL, seorang siswa sekolah menengah atas atau SMA di Dobo, Maluku, meninggal dunia. Siswa di Dobo, Maluku ini diduga meninggal setelah dianiaya oleh BDL dan OGL, teman sekolah korban. 2 pelajar yang sama-sama berusia 16 tahun itu diduga melakukan tindak penganiayaan pada Rabu 27 September 2023 usai pulang sekolah. Korban LYL sempat mendapatkan penanganan intensif tim medis di RSUD Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Namun nyawa korban tidak terselamatkan dan meninggal pada Sabtu 30 September 2023. Kini keduanya telah ditahan Polres Kepulauan Aru. Kapolres Kepulauan Aru Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Bahtiar Rifai saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp terkait kasus itu mengatakan masih mendalami kasusnya. Dijelaskan kasus ini berawal saat terjadi perkelahian antar pelajar SMA Kristen Dobo sejak Kamis 21 September 2023. Sehari berselang perkelahian itu sudah sempat didamaikan oleh pihak sekolah. Polres Kepulauan Aru sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dari kedua belah pihak agar permasalahan ini tidak sampai meluas. Karena itu ia mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Begitu. Begitu. Masuk dalam.
Kita beralih ke Kabupaten SBB Tribuners, gaji nakes honorer di Seram bagian Barat masih tunggu penyelesaian persoalan administrasi. Gaji nakes honorer di Seram bagian Barat Maluku belum dibayarkan. Padahal sebelumnya Pemkab Seram bagian Barat mengaku akan segera membayarkan gaji para nakes honorer itu. Nyatanya, pembayaran honorer nakes masih menunggu perbaikan administrasi. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Seram bagian Barat Dr. Yohanes Tapang menegaskan gaji dan uang jaga honorer nakes akan segera dibayarkan. Namun soal kapan dibayarkan belum ada kepastiannya. Sementara itu, Kepala BPKAD Hendrik Mandaku mengatakan gaji dan uang jaga nakes honorer segera dibayar apabila administrasi selesai diperbaiki. Untuk diketahui, sementara untuk gaji honorer Satpol PP dan Damkar sudah dibayarkan Senin 2 Oktober 2023 kemarin, usai aksi segel pintu gerbang kantor Bupati. Pulang ke rumah, bawa pulang ke rumah. Dari SBB kita kembali ke Kota Ambon. Tribuners, ada 26 kasus baru. Dinkes Kota Ambon diminta segera gencarkan sosialisasi bahaya kusta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon ingatkan Dinas Kesehatan atau Dinkes segera gencar sosialisasi tentang bahaya kusta bagi masyarakat. Hal itu agar dapat menjadi upaya antisipasi penyebaran penyakit menular melalui percikan udara itu. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu mengatakan, terkait persoalan kusta sudah pernah dibahas bersama Dinkes melalui rapat bersama. Dan disampaikan bahwa kusta adalah penyakit yang juga mudah menular. Sehingga DPRD berencana untuk mengupayakan dorongan penambahan anggaran untuk penanganan kusta, tidak hanya untuk HIV/AIDS saja. Karena untuk HIV/AIDS sudah pasti ada penambahan anggaran yang didorong oleh Komisi dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak malu untuk mengakui apabila terpapar kusta kepada dokter, sehingga bisa secepatnya dilakukan penanganan dan pengobatan. Diketahui Tribuners, Dinas Kesehatan Kota Ambon menemukan 26 kasus baru kusta selama triwulan pertama tahun 2023. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remstale, mengatakan dengan tambahan 26 kasus yang ditemukan selama Januari sampai Maret 2023, maka jumlah kasus kusta di Ambon seluruhnya sebanyak 116 kasus. Dengan Pak Kabid tentang penyakit menular di Kota Ambon, dan yang dilansir, yang disampaikan oleh Ibu Kadis, Pak Kabid, memang grafik TBC bertambah, grafik kusta juga bertambah, ya, grafik bertambah. Selain memang rabies itu, dan karena itu satu, kami nanti dalam rapat minta agar Ibu Kadis paparkan
angka yang pasti, ya berapa sih peningkatan berapa sih peningkatan kusta yang ada di Kota Ambon. Dari itu yang pasti komisi lakukan dukungan putih, sama halnya dengan yang namanya HIV/AIDS yang recekin terakhir nanti angkanya kami lihat ya, tapi yang pasti di HIV ada penambahan anggaran yang didorong oleh komisi dalam APBD perubahan, ada penambahan anggaran untuk intervensi program berkaitan dengan HIV. Sama halnya juga dengan kusta. Itu ya, harus ada data yang pasti, sebaran kecamatannya mana, sebaran negeri, kampung atau desanya yang mana. Sebab angka-angka ini itu harus juga menjadi konsumsi politik DPD, termasuk juga konsumsi masyarakat. Sehingga Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga rumput laut di Maluku Tenggara anjlok jadi Rp11.000. Pembudidaya rumput laut di Ohoy Letfuan, Kecamatan Hoat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, kini gigit jari menyusul anjlok harga rumput laut kering. Per kilo hanya dihargai Rp11.000, turun jauh dari harga sebelumnya sebesar Rp36.000 per kilo. Pembudidaya rumput laut Patrick Revo mengatakan harga per September 2023 Rp16.000 dan kembali turun menjadi Rp11.000 di pekan ini. Imbasnya pembudidaya merugi, pendapatan turun tidak sebanding dengan modal yang digelontorkan. Dia dan pembudidaya lainnya pun hanya bisa berharap akan perhatian pemerintah daerah. Diketahui Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menetapkan kawasan Malra sebagai salah satu kawasan Seaweed Estate atau Kampung Rumput Laut pada 24 Agustus tahun 2021. Ironisnya, Ohoy Letfuan dan Evu merupakan sentra penghasil rumput laut jenis Echema cotoni dengan kualitas terbaik sehingga didapuk sebagai kawasan Seaweed Estate atau budidaya rumput laut terintegrasi oleh Pemkab Malra medio 2022 lalu. Namun fatalnya fenomena permainan harga di tingkat penada atau cukong menjadi hal biasa bagi masyarakat. Tentunya mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena desakan kebutuhan ekonomi akhirnya puluhan kilo dilepas walau dengan harganya menyentuh ambang batas bawah. Baik Tribuners, tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Oktober 2023. Baiklah seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang.